Sistem ini berbahaya. Risiko yang mungkin terjadi antara lain angin kencang, hujan deras, gelombang badai, gelombang laut yang ganas, tanah longsor, dan banjir bandang. Kecepatan dan kategorisasi angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. WIFA, nama Filipina, Krising, Topan Jepang nomor 6, terletak 89 km di tenggara Hong Kong, dan telah bergerak ke arah barat dengan kecepatan 24 km per jam, 13 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 8,8 meter, 29 kaki. WIFA, seperti yang diperkirakan sebelumnya, sekarang bergerak ke arah barat sepanjang sisi barat daya dari perpanjangan punggung bukit subtropis ke arah timur laut. Sistem ini diperkirakan akan mendarat di sekitar Yangjiang, China dalam 12 jam ke depan, lalu berbelok ke arah barat daya, menyusuri garis pantai Cina Selatan. Sistem ini akan melewati dekat Zhanjiang dan bergerak kembali ke perairan terbuka di timur laut Teluk Tonkin. TL 24 jam. Kecepatan WIFA diperkirakan akan mulai melambat setelah mencapai daratan, akibat efek gesekan saat berinteraksi dengan medan. Setelah 24 jam, melemahnya punggung bukit di utara karena lewatnya palung tingkat atas akan menyebabkan gradien pengarah yang lebih lemah dan perlambatan yang lebih signifikan saat sistem bergerak ke Teluk Tonkin. Perlambatan ini hanya akan berlangsung sekitar 24 jam. Namun, seiring terbentuknya punggungan kuat lain di atas dataran tinggi Tibet dari barat dan memperkuat gradien kemudi, WIFA akan kembali menambah kecepatan setelah 2 hari saat mendekati pendaratan kedua di atas delta Sungai Merah di tenggara Hanoi, Vietnam. Dalam hal intensitas, sistem ini jelas memanfaatkan perairan hangat dangkal di sepanjang pantai Cina dan berhasil melawan geseran sedang. WIFA kemungkinan akan menguat sedikit lebih jauh sebelum mencapai daratan. Meskipun kedekatannya dengan garis pantai kemungkinan akan sedikit meredam puncaknya jika konveksi semuanya bertahan di lepas pantai untuk waktu yang lebih lama. Saat melewati pantai, sistem ini akan melemah secara signifikan karena efek gesekan dan diperkirakan masih menjadi badai tropis yang kuat saat bergerak kembali ke Teluk Tonkin. Begitu melewati permukaan air lagi, sistem ini diramalkan akan menguat kembali dengan cepat hingga 110-120 km per jam, 60-65 knot, saat bergerak melalui perairan yang sangat hangat, 30-31 derajat Celcius, dan mempertahankan lingkungan tingkat atas yang relatif baik dengan geseran sedang dan aliran keluar ekuator yang baik. Setibanya di Vietnam, sistem akan melemah dengan cepat dan akhirnya menghilang di atas pegunungan Laos Utara dalam 4 hari. Panduan lintasan deterministik menunjukkan kesesuaian yang baik di sebagian besar periode perakiraan, dengan ketidakpastian lintas atau sepanjang lintasan yang minimal di awal perakiraan. Ketidakpastian lintasan tetap cukup konsisten melalui perakiraan jangka menengah dan panjang, tetapi penyebaran sepanjang lintasan mulai terlihat sedini 36 jam berikutnya. Ketika kombinasi gap GEFS mulai menyimpang dari model lainnya. Model GFS menunjukkan pendaratan di paket tiba sekitar 12 hingga 18 jam kemudian. Setelah pendaratan, kombinasi ECHF bergabung kembali dengan GFS sebelum model menyebar karena sistem melemah dan pusaran menghilang. Perakiraan JTWC tetap konsisten dengan lintasan sebelumnya dan pelacak ECMWF selama periode perakiraan dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Panduan intensitas beragam. Hanya DCSHIPS, GFS, yang menunjukkan intensifikasi jangka pendek,
Sementara HFS-A dan rata-rata konsensus menunjukkan pelemahan yang stabil namun relatif lambat selama 24 jam ke depan. Sebaliknya, GFS dan HWRF menunjukkan pelemahan cepat hingga hanya 75 km per jam, 40 knot, dalam 12 jam, diikuti oleh peningkatan cepat segera setelahnya. Sebagian besar model menunjukkan peningkatan intensitas di Teluk Tonkin, meskipun terdapat ketidakpastian yang signifikan mengenai puncak aktualnya. Perakiraan JTWC diposisikan sekitar 20 km per jam, 10 knot, lebih tinggi daripada rata-rata konsensus sepanjang periode perakiraan. Sejauh mana sistem tersebut menembus daratan dalam jangka pendek akan memiliki dampak yang signifikan ke rendah. Peringatan nomor 7. Informasi yang disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, JTWC.